Dan sebelumnya ya Tuhan acara ini berlangsung, kami lebih dahulu beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan Engkau. Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau akan memberkati ibadah kami. Kami percaya hadirat-Mu ada di sini, menjamah kami semua, membuka pikiran kami, hati kami, roh kami, batin kami, untuk lawatan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami buka kehidupan kami, biar jamahan firman Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ini yang mengubahkan kami, ini yang membaharui kami, ini yang membawa kami dari satu perubahan kepada perubahan, untuk kami semakin serupa dengan Engkau Yesus Kristus Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali, dan pelayan altar silakan kembali ke tempat duduk. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Salam shine. Share about Jesus, humble, impact, nation, empowering. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Saya tidak berlama-lama, saya mengajak kita akan membaca di dalam kitab Imamat pasal yang ke-18 ayat yang ketiga. Kitab Imamat pasal yang ke-18 ayat yang ketiga. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan membaca ayat ini dengan suara yang keras, dengan suara kedengaran. Paling tidak 5 atau 10 orang mendengar suara kita ketika kita membaca firman Tuhan. Dibaca dengan keras, ya. Haleluya. Ada di layar monitor dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Ayat firman Tuhan ini adalah Israel sudah keluar dari tanah Mesir, dan sekarang mereka ada di Gunung Sinai. Dan firman Tuhan, salah satu firman Tuhan yang datang kepada orang Israel adalah ini: kamu jangan sama seperti orang Mesir. Kamu telah keluar dari Mesir, dan nanti kamu akan dibawa ke tanah Kanaan. Kamu jangan sama dengan orang Kanaan. Di tanah Mesir, orang Israel sesudah Yusuf itu ada 400 tahun Israel menjadi budak di tanah Mesir. 400 tahun. Satu generasi itu adalah 40 tahun. Kalau ada 400 tahun itu berarti ada 10 generasi. Anak, papa, opa, apa? Lebih. Di atas opa, SpongeBob bilang, kakek dari kakekku, kakekku. Ya. Ada 10 generasi. Berarti orang Israel di tanah Mesir itu sudah sangat terbentuk karakter mereka, sifat mereka, kelakuan mereka seperti Mesir. Tidak lagi menunjukkan siapa mereka, tapi mereka itu betul-betul jadi Mesir, seperti orang Mesir. Ya, sekarang mereka dibawa keluar oleh Tuhan untuk menuju ke tanah Kanaan. Dan Tuhan bilang, jangan juga sama dengan orang Kanaan. Berarti Mesir dan Kanaan itu mempunyai roh yang sama. Tidak beda, antara Mesir dan Kanaan itu tidak beda, sama. Dan kalau orang Israel sudah menjadi sama dengan Mesir selama 400 tahun, selama 10 generasi, betul-betul sudah persis dengan Mesir. Tetapi ketika ada di Gunung Sinai,
Artinya mereka harus berbeda. Amin. Umat Tuhan harus berbeda, jangan sama. Remaja JPDI, remaja kreatif, jangan sama dengan remaja yang lain. Amin. Tidak boleh sama, kita berbeda sekarang. Anda terpilih sekarang sebagai remaja kreatif yang ada di Minahasa harus berbeda. Anda harus berbeda. Anda tidak boleh sama dengan yang lain. Menjalani kehidupan yang berbeda ini yang sudah terbentuk sebagai orang Mesir, bagaimana bisa berbeda? Bagaimana bisa berubah? Di Sinai, di Gunung Sinai penentuannya. Kenapa penentuannya di Gunung Sinai? Karena di Gunung Sinai Tuhan menurunkan hukum Taurat. Di Gunung Sinai Tuhan memberikan firman kepada orang Israel. Dan dengan firman Tuhan inilah yang menjadi patokan perjalanan kehidupan orang Israel. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita telah menerima penebusan dari Yesus Kristus. Di Bukit Golgota Dia telah mati bagi kita. Dan Dialah firman yang hidup itu. Dia ada di dalam kita. Itu sebabnya kita harus berbeda. Bagaimana menjalankan kehidupan yang berbeda adalah kehidupan yang sesuai atau berpatokan kepada firman Allah. Firman Allah. Menjalani kehidupan ini harus sesuai dengan kebenaran firman Allah. Ada satu ayat yang bagi saya ini Tuhan ada atur orang Israel dengan firman. Tuhan ada atur orang Israel dengan firman. Itu bukan cuma hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa, tidak. Sampai pada hal-hal yang nyandak tak pikir Tuhan atur ke orang Israel. Saudara mau cari tahu ayat mana itu? Tuhan ada atur orang Israel sampai, mohon maaf bicara, sampai dorang pe cara berak, buang air besar. Sampai dia buang air besar Tuhan atur pada orang. Tuhan atur di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai itu Tuhan atur. Mau lihat ayatnya? Ulangan 23. Ulangan 23 ayat 12 dan 13. Ayat itu berkata begini. Di luar perkemahan itu haruslah ada bagimu suatu tempat kemana engkau pergi untuk kadah hajat. Perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil, dan apabila engkau jongkok kadah hajat, haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuni kotoranmu. Sampai deng berak Tuhan atur Pak Israel. Sampai deng berak Tuhan atur. Masa cuma sampai deng berak lagi Tuhan atur? Buktinya ada. Tempat itu harus di luar perkemahan. Kalau ngana rasa berak, ambil skop, pigi, gale, buang hajat, berak. Habis itu ngana tutup ulang. Tuhan atur. Sedangkan berak Tuhan atur, apalagi ngana pe hidup. Amin. Sedangkan berak Tuhan atur, apalagi ngana pe bicara. Sedangkan berak Tuhan atur, apalagi ngana pe cara pakai baju. Amin. Sedangkan berak Tuhan atur, apalagi ngana pe cara berpikir. Perkataan, perbuatan, tingkah laku, sifat kita, kelakuan kita, karakter kita, gaya hidup kita harus berubah. Dan berubahnya bagaimana? Berubahnya harus sesuai dengan kebenaran firman Allah. Firman adalah kekuatan Injil.
Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Firman adalah kekuatan untuk mengubahkan kehidupan remaja GPDI. Haleluya. Kami tidak hanya mencari Anda yang bisa kreatif apa. Anda bisa gitar, Anda bisa nyanyi, Anda bisa rebana, Anda bisa main banners. Kami tidak hanya mencari itu di antara saudara. Kreativitas apa yang yang saudara akan tunjukkan. Sesuatu yang mengagumkan kami. RK pertama kali yang jadi putri nomor 1, dia buat dari PlayStation otak manusia yang terbalik. Kalau begini, saudara, otaknya begini, ini dia buat terbalik. Dia baca buku, dia lihat foto, dia lihat terbalik, dan dia buat dari PlayStation. Wow. Ada yang bawa bohlam yang dilingkar-lingkar dengan benang katung itu dan dilem, di dalamnya ada balon, lem, dan jadi lampion. Ada yang bisa bikin robot. Ada yang bisa? Atau cuma rebana ding banners. Kami tidak hanya mencari itu di antara saudara. Kami bukan hanya mencari. Kami inginkan lewat remaja kreatif ini, kami bisa mendidik remaja-remaja untuk hidup sesuai dengan firman Allah. Hidup seperti Kristus. Amin. Proses perubahan dari sifat yang dulunya tidak bisa diatur, sifatnya duniawi, sifatnya kedagingan, sifatnya manusiawi, sifat yang dulu ini kita harus tinggalkan dan kita berubah, dimulai atau berpatokan kepada firman Allah. Siapa yang baca firman Tuhan, Alkitab, 1 hari 1 pasal. Halo remaja kreatif, 1 hari 1 pasal. 1 orang, 2 orang. Remaja kreatif enggak ada? 1 hari engkau baca 5 ayat. Ada? Ada? 1 hari 1 ayat. Anda harus berubah. Baca Alkitab. Baca firman Tuhan. Harus baca setiap hari, harus baca. Baca Alkitab. Karena ini patokan kehidupan kita. Dari sinilah kita beranjak. Tuhan belum menyuruh orang Israel beranjak dari Gunung Sinai sebelum seluruh firman-Nya diberikan kepada orang Israel. Karena firman ini yang menjadi patokan perjalanan hidup mereka. Demikian juga dengan remaja kreatif. Demikian juga dengan seluruh remaja GPDI. Demikian juga dengan seluruh orang-orang muda GPDI. Demikian juga dengan seluruh jemaat, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua, seluruh jemaat GPDI harus berpatokan kepada firman Allah. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih. Amin.